Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Pak RK itu ekspresi yang tanda petik ya, kayak ekspresi nggak ada ekspresi gusar, nggak ada ekspresi takut, nggak ada ekspresi sedih, nggak ada ekspresi apapun, cuman senyum tipis, modelnya Pak RK seperti biasanya, jalan aja walaupun agak nunduk. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang membebani beliau banget gitu. Kayak seolah-olah enteng aja gitu. Nah, enteng aja ini bisa dua kalau di negara republik ini. Satu, yang memang dia benar-benar tidak salah gitu. Atau yang kedua, bahwa dia sudah tahu ada sesuatu yang memang berjalan dan terkait ini bisa jadi sesuatu yang nggak real, bisa jadi sesuatu yang memang kalau mungkin banyak orang bilang misal pengalian isu lah segala macam yang terkait entah kasusnya Pak RK yang lain lebih besar atau kasus-kasus lain lebih besar, antara dua itu kemungkinannya. Berarti tidak terlihat dia menutupi sesuatu dari ekspresinya itu. Saya tidak melihat bahwa ada, sekali lagi nggak ada kelihatan ekspresi terkejut, ekspresi sedih, ekspresi takut, ekspresi marah, nggak ada. Jadi ya lempeng aja gitu dengan senyum tipis seperti biasa, walaupun agak nunduk gitu, nggak mau ngasih komentar gitu. Jadi sekali lagi tadi, entah sama sekali tidak bersalah dalam hal ini, atau ini bukan real case nih, bukan kasus sebenarnya yang utamanya di sini. Kalau buat saya itu yang ditampilkan. Tapi kalau dari matanya itu terlihat sembab seperti habis nangis gak sih, kan kalau orang habis nangis kan kelihatan dari matanya gitu. Gini, kalau kita bicara tentang apakah sembab segala macam itu sangat argumentatif dan sangat perseptif. Jadi kalau buat saya yang ditampilkan oleh Ridwan Kamil nggak ada bedanya seperti apa yang ditampilkan hal-hal biasa. Misalnya pun menangis, bisa jadi bukan karena kasus ini, bisa jadi karena kasus misalnya tuduhan tentang korupsi. Itu yang juga bisa lebih membebani beliau gitu misalnya. Tapi yang terlepas dari itu bisa macam-macam, nggak hanya itu. Makanya saya katakan ada dua kemungkinan nih. Satu, dia sangat tidak bersalah dalam hal ini sehingga tenang aja. Kedua, ini adalah kasus yang dibuat untuk menutupi hal lain gitu yang lebih besar atau semacamnya. Ya, yang mana kita nggak tahu ke pengadilan yang nanti kemudian memutuskan apakah beneran ada tes DNA apa enggak nih. Kalau beneran tes DNA kan ada dipublish gitu, nah kita bisa ngelihat situ benernya gimana. Ya. Nah, di tempat lain juga, di tempat terpisah, Ibu Atalia nih atau istrinya didosok juga sama wartawan. Ekspresinya mungkin yang terlihat seperti apa? Buat saya ekspresi yang ditampilkan Bu Atalia itu supporting ekspresinya RK ya, dalam artian itu selaras. Tidak ada tampilan ketika langsung ditanya gitu, kalau kita bicara bahwa seorang istri, suaminya selingkuh sampai menghasilkan seorang anak gitu misalnya, itu pukulan yang berat sekali dan itu sama sekali tidak terlihat ada beda pola. Misalnya ada gap gitu ya antara senyum, terus begitu ditanya itu ada drop dulu, apakah drop itu takut, marah, sedih, itu nggak ada. Ya lempeng aja juga sama senyum gitu, masih senyum. Walaupun bukan senyum lepas ya, ini senyum formalitas, senyum basa-basi, senyum sopan gitu. Tapi senyumnya itu nggak geser, nggak ada sebuah tarikan berbeda di situ, tarikan kemudian marah gitu, ada perubahan di bibirnya, kemudian ada kerutan di sini, takut, terkejut dan sebagainya, nggak ada. Jadi maksud saya ini lebih menguatkan lagi, lebih saya garis bawahi bahwa bisa jadi ini bukan beneran kasusnya seperti itu atau tadi ini adalah sesuatu yang sebuah drama misalnya yang dimainkan untuk menutupi sebuah kasus yang lebih besar dari Ridwan Kamil atau yang lainnya yang kita belum tahu. Ya tetap ada probabilitas itu, nggak boleh kita hilangkan. Oke, kalau untuk foto lebaran yang jadi perbincangan warganet nih, warganet juga menilai wajahnya sendu gitu, kayak sembab gitu, habis nangis gitu. Yang terlihat dari foto itu menurut Mas Kedi seperti apa sih? Walaupun kalau kita bicara foto, tentu sekali lagi validitasnya nggak bisa tinggi ya. Kalau kita kan snapshot yang diambil dari sebuah peristiwa, bisa saja sebelum dan sesudahnya menampilkan ekspresi yang berbeda. Tetapi kalau dari sekilas, saya tidak melihat ada ekspresi-ekspresi yang aneh atau ada kesembaban, kesenduan segala macam seperti itu, karena sekali lagi itu semua juga bisa dihasilkan dari kurang tidur misalnya. Dan pertanyaan saya, buat orang-orang yang selama bulan puasa memang menjalankan puasanya 30 hari gitu misalnya, siapa sih yang nggak kurang tidur? Kan sesederhana itu. Apakah kita bisa langsung bilang, oh itu sembab segala macam? Ya kalau kita mau membuat sebuah cerita fiksi nggak apa-apa. Tapi kalau dari snapshot aja cek gitu, saya tidak melihat anggota keluarganya hadir semua di situ. Dan rata-rata senyum formalitas semua, senyum sopan semua di situ. Saya tidak melihat ada yang aneh.
Sementara kalau misalnya itu berita itu heboh dan itu menggetarkan seluruh keluarga, bisa jadi ada yang nggak mau hadir, ada yang kemudian tetap nggak bisa nutupin wajahnya. Ini kan senyumannya masih bisa senyum sopan semua, senyum formalitas semua. Buat saya sekali lagi, saya nggak mau fokus. Kalau saya nggak mau fokus pada kasus ini, karena buat saya kasus ini terlalu dibuat-buat kelihatannya. Tergantung tes DNA beneran, hasilnya apa? Kalau hasil memang anaknya Ridwan Kamil, ya sudah, berarti itu mereka sudah tahu duluan dari lama misalnya. Tapi kalau bukan, DNA-nya ternyata bukan anak Ridwan Kamil, ya artinya ini drama yang lagi dibuat kan. Tes DNA deh, coba. Saya menantang Pak RK dan menantang yang si ceweknya itu untuk tes DNA dan dipublish bener-bener. Ya. Itu terlihat seperti rekayasa, ciri-cirinya seperti apa sih mungkin Mas Kiki? Ya, nggak ada ciri-ciri rekayasa itu, nggak ada yang pernah tahu. Ya cuman bahwa ekspresi yang ditampilkan itu ekspresi kelihatannya nggak ada beban aja untuk sebuah berita yang tanda petik bisa meluluh lantakkan sebuah pernikahan, itu terlalu ringan gitu diterima oleh semua yang terlibat di situ. Jadi buat saya meragukan karena apa yang ditampilkan oleh mereka sebetulnya.